Habib salam alaika salawatullah alaika. Al-Qabid, Allah menggenggam, Al-Basit, Allah melepas. Al-Qabid ini berarti Allah yang menyempitkan rezeki, yang melapangkan rezeki. Ya, Basit. Qabid, Basit. Qabid menyempitkan, Basit melapangkan. Itu Allah setiap hari begitu. Dibuat orang ketakutan, dibuat orang senang, ada harapan. Ya. Begitu selalu Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Qabid ini, teman-teman, selalu bergandengan dengan Al-Basit. Dia ma'a. Itulah makna inna ma'al usri yusra. Jadi inna ma'al usri yusra itu adalah turunan dari asma Allah Al-Qabid dan Al-Basit. Diturunkan jadi inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersamaan, bukan setelah. Bersamaan kesusahan itu ada apa? Ada kemudahan. Itulah Al-Qabid, Al-Basit. Oke? Jadi ini kabar gembira buat kita. Setiap kali ada masalah, sebenarnya di situ ada tarbiyah. Masalah itu menyempitkan diri, begitu kita panik, tapi saat itu orang akan tambah kuat. Jadi masalah itu bagi jiwa kita terdalam itu seperti vaksin. Kalau dikasih dosisnya 3, besok dia akan kuat menghadapi yang lebih dari 3. Mungkin kuat, nanti bisa masuk 4, begitu terus. Dihantam terus, apalagi cuma 1-2 lawannya. Itu dia bisa lawan. Dan ujian itu, teman-teman, kalau kita punya anak di sekolah, nggak diikut sertakan ujian oleh sekolah, padahal udah bayar, udah hadir, kita marah kan? Kalau anak-anaknya sedih, ngadu paling, nangis. Beginilah para sahabat, para wali Allah kalau nggak diuji. Jadi mereka kalau nggak diuji nangis. Berarti Allah nggak ikut sertakan mereka ke barisan-barisan kekasih Allah SWT. Maka jangan senang kalau nggak diuji. Kita harus sedih kalau nggak diuji. Tapi kabar gembiranya, ujian itu ada 2. Ada khair, ada syar. Ada hasanah, ada sayyi'ah. Ada baik, ada buruk, ada senang, ada susah. Kalau diuji dengan kesenangan, berbagilah. Mau nggak berbagi? Kalau diuji dengan kesenangan, mau nggak berbagi? Jika diuji dengan kesusahan, maukah bersabar? Kesenangan maukah bersyukur? Kesusahan maukah bersabar? Nah, tadi saya ulang. Al-Qabid Al-Basit itu turunannya adalah inna ma'al usri yusra. Allah yang maha menyempitkan rezeki, yang maha melapangkan rezeki, turunannya dalam surat Al-Insyirah, Alam-Nashrah, sesungguhnya bersamaan, bukan setelah. Bersamaan kesusahan itu ada tarbiyah Allah yang membuat kita mudah. Itulah vaksin rohani, vaksin nafs jiwa. Nah, itu salah satu makna dari makna Al-Qabid Al-Basit. Ada makna lain. Al-Qabid artinya yang menggenggam jiwa. Ada genggaman yang mutlak, namanya kematian. Ada genggaman yang mu'akkad, sementara. Itu namanya tidur. Tidur, melayang, ngayal, itu masuk sana. Nah, Al-Basit itu dilepas. Ya. Dan kenapa Allah buat begitu? Kenapa kita kemudian butuh tidur? Karena tubuh ini nggak kuat selalu bangun. Maka dibuat dia tidur, biar ruhnya kemudian bisa aktif, tubuhnya istirahat. Nah, kembali ke rezeki tadi. Kenapa tidak semua orang Allah bagikan rezeki kepadanya, rezeki yang zahir? Seandainya semua orang dapat rezeki yang zahir ataupun yang batin, maka mereka akan sombong, lupa diri, dan melupakan Allah SWT. Ya, itu makanya Allah itu buka tutup. Jadi kerannya kadang dibuka tutup. Jadi tidak ada namanya orang kaya sekalipun di dunia itu senang terus, enggak. Zaman pandemi begini mereka susah juga, ya. Apalagi kita, ya. Tapi bersamaan itu semua ada usri, ada yusra. Nah, jadi orang-orang yang dapat nurul basit, nurul qabid, orang-orang ini akan mampu memahami mengenai semua alam yang Allah sudah atur,
bahwa ini satu paket. Dilapangkan, disempitkan itu biasa. Susah, senang. Kalau nggak begitu justru mereka bertanya, jangan-jangan ada masalah nih. Jangan-jangan kita tidak diikut sertakan. Ya teman-teman, bukan Allah. Ini peringatan buat saya, buat kita semua. Juga kabar gembira. Kalau kita dapat kesenangan, berarti Allah sedang memancarkan nurul basitiyah. Berbagilah. Ya. Jadi ciri-cirinya orang yang sudah dapat itu dia suka berbagi. Kalau qabid, ya dia bersabar. Apalagi kalau orang dapat nur ini, al-basitiyah, itu dia pasti syukur dan suka membantu orang lain. Nah, coba antum udah bersyukur belum? Kalau udah suka bantu orang nggak? Kalau belum, berarti belum basitiyah. Ya. Sebaliknya, kalau lagi susah, bersabar nggak? Bersabar itu teman-teman dengan tidak menceritakan persoalan kita ke orang lain, hanya mengadukannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira seperti itu.